Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan, Imam Syekh Masjid At-Taqwa Paluh, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama yang ada di Paluh, guru kita Walid Misran Fuadi, dan seluruh Bapak Ibu yang sudah berhadir pada pagi yang berbahagia ini, yang kita cintai, kita hormati, dan kita banggakan bersama. Marilah sama-sama kita mengawali tausiah pada subuh yang berbahagia ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Kemudian salawat dan salam mari pula kita sanjung sajikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada semua kita sampai pagi yang berbahagia ini masih Allah berikan kesehatan dan umur panjang. Mudah-mudahan kesehatan dan umur panjang ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi dengan sisa-sisa umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada yang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Semoga semua sisa-sisa umur itu bisa kita pergunakan, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk membangun komunikasi kita dengan sesama manusia. Semoga hidup ini lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala, otomatis di sisi manusia. Ketika hidup ini bermakna pada Allah Subhanahu wa taala, otomatis pada manusia kita akan penuh makna, muslimin sekalian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Artinya hidup ini dari pagi, siang, malam hingga pagi kembali
Tujuan yang paling hakiki, saudaraku sekalian, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada salat subuh pada pagi hari. Tentunya kita awali dengan salat tahajud 2 rakaat sebelum azan subuh berkumandang. Ketika azan subuh berkumandang, kita awali dengan salat fajar 2 rakaat. Terus salat subuh berjamaah, berzikir dan beriktikaf. Lalu kita kembali ke rumah masing-masing. Raka'atil fajri khairu minad dunya wa ma fiha, kata sang Rasul. Hanya 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba kita bayangkan salat subuh berjamaah, berzikir dan ibadah-ibadah yang lain. Itu baru salat sunat fajar. Lebih berharga daripada semua yang kita miliki dan semua yang belum kita miliki, muslimin yang berbahagia. Makanya di mana saja profesi kita, apa saja profesi kita pada hari yang berbahagia ini, apakah kita sebagai tengku, sebagai ulama, sebagai kiai, kita sebagai pengusaha, kita sebagai pegawai negeri, sebagai politisi, hakim, polisi, tentara dan sebagainya, kita sebagai buruh bangunan, kita sebagai nelayan, apa saja kita dan di mana saja kita pada hari ini, mari kita awali kegiatan semuanya dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di sana ada niat ibadah, Allah akan memberi keberkatan pada usaha yang sedang kita lakoni. Allah akan memberikan ketenangan di dalam hidup ini. Allah pula akan memberikan bahagia kepada kita di 2 negeri, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Makanya Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-9, ke-10 dan ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hancurkan hidupmu dengan sebab harta dan anak-anakmu. Jangan kamu hancurkan akan hidup ini dengan gara-gara harta dan anak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Dan siapapun yang melakukan itu, artinya menghancurkan kehidupan dengan gara-gara harta dan anak, maka mereka itu merupakan orang-orang yang rugi dalam kehidupan ini. Maunya Bapak Ibu sekalian, di samping ibadah yang kita lakukan sehari-hari, ada yang namanya sholat sunat, puasa dan puasa sunat, bersedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Ada ibadah penunjang kepada kita.
Ada ibadah yang selalu mengalir kepada kita. Ibadah apa? Yang pertama, ibadah harta yang kita punya. Berapapun harta yang kita punya merupakan ibadah kepada kita, muslimin sekalian. Jangan menjadi pembunuh kita dengan gara-gara harta itu. Berapapun anak yang kita punya, laki perempuan, merupakan ibadah penunjang kepada kita. Anak kita jadikan anak yang berakhlak dan bermoral, anak yang punya pendidikan, anak yang mengenal akan Tuhan, anak yang tahu siapa nabinya, siapa orang tuanya, dan siapa guru-gurunya, serta orang-orang yang perlu untuk dihormati. Itulah anak yang soleh. Makanya Bapak Ibu sekalian, setiap ada kesempatan kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga dan anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, berikanlah kepada kami istri dan anak-anak kami, cucu-cucu kami serta keturunan kami qurrata a'yun, orang-orang yang menjadi penyejuk hati, penenang jiwa. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami menjadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Itu doa Bapak Ibu sekalian, bisa kita baca dan kita hembus kepada istri dan anak kita ketika dia sedang tidur. Ketika dia sedang terbacalah doa ini, Allah akan memberikan yang terbaik kepada anak dan istri kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai kamu hancurkan hidupmu oleh harta dan anakmu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al zalik, dan siapa saja yang melakukan itu, maka dia merupakan orang yang rugi, muslim. Dari itu apa Allah katakan kepada kita? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas solihin. Maka berinfaklah, wa anfiqu, berinfaklah dengan harta yang kamu miliki itu sebelum datang kepadamu oleh maut. Hari ini kita meninggal dunia, pagi ini kita meninggal dunia, akan datang penyesalan yang luar biasa, muslimin sekalian. Yang namanya menyesal itu bukan cuma orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak sholat selama ini, tapi semuanya, mulai daripada penjahat, tarikus sholah, mani'uz zakah, hingga kepada orang-orang baik sekalipun, ketika meninggal menyesal luar biasa. Orang-orang yang tidak baik, kenapa dia tidak baik?
orang-orang baik, kenapa dia tidak lebih baik lagi? Itu penyesalannya. Maka selagi hayah di kandung badan, selagi panca indera masih berfungsi semuanya, harta diberikan Allah Subhanahu wa taala seberapa adanya. Wa anfiqu, berinfaklah sebelum datang kematian. Fayaqula, ketika orang-orang meninggal berkata, muslimin sekalian, dengan penuh penyesalan, Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, kenapa Allah tidak menunda kematianku sebentar saja? Kenapa Allah tidak menunda kematianku sebentar lagi, ya Allah? Fa as-saddaqah, aku mau bersedekah, aku mau berinfak, ya Allah. Wa akum minas shalihin, dan aku mau menjadi orang-orang yang soleh. Itu kata-kata penyesalan yang keluar daripada orang-orang yang baru saja meninggal. Dan ini kepada semua kita, karena semua kita akan menghadapi itu, muslimin sekalian. Dalam surah Ali Imran Allah mengingatkan kita, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa dakhalal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap insan yang bernyawa pasti bertemu dengan yang namanya maut. Kita tidak bisa menghindari itu. Jangankan kita sebagai insan, sebagai manusia biasa, para nabi, para rasul, para aulia, bahkan para malaikat sekalipun ketemu dengan yang namanya maut. Semuanya. Namun kita sebagai orang yang beriman, apa Allah katakan? Semoga kita ada di situ. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya kami akan membayar semua pahala-pahalamu nanti pada hari kiamat. Hari ini bangun pagi tadi jam 4 kita sholat tahajud 2 rakaat, berzikir, istighfar, dan berdoa kepada Allah. Kita sholat fajar, sholat subuh berjamaah, bersedekah subuh, bekerja demi kepentingan keluarga dan umat, sambil menunggu sholat duhur tiba. Istirahat 1 jam, bekerja lagi sambil menunggu asar tiba. Pulang bersama dengan keluarga sambil menunggu maghrib tiba. Kita ikut kajian,
ikut pengajian sambil menunggu Isya. Terus kita istirahat sambil menunggu waktunya sholat tahajud. Semua yang kita persembahkan kepada Allah pada hari ini, muslimin sekalian, Allah akan membayar semuanya. Allah tidak menzalimi hambanya. Artinya Allah tidak menambah-nambah amal dosanya hamba. Allah tidak mengurangi kebaikannya hamba. Malah Allah tambah kebaikan hamba itu sendiri. Man jaa bil hasanati falahu isru amsalha. Siapa saja yang melakukan satu amal baik di kesempatan hidup ini, muslimin saudaraku sekalian, Allah akan mencatat, akan membalas 10, 70, 700. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah pun akan mengganda-gandakan kepada siapa yang Ia kehendaki. Wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mislaha. Dan siapapun yang melakukan satu amal dosa, tidak ada balasan kecuali sama dengan dosa yang kita kerjakan. Ini Bapak Ibu, rahman dan rahimnya Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Allah akan menambah-nambah amal kebaikan kita. 1000 kita sedekah pada pagi ini, Allah bisa bayar dengan sebanyak-banyaknya. Wallahu yudhaifu liman yasha. Tapi 1000 kita mencuri pada pagi ini, tidak ada balasan kecuali hanya 1000 itu. Allah akan membayar semua. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman duhdiha 'anil nar wa udkhilal jannah. Dan siapa saja di antara kita yang terbebas daripada neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza, itulah orang-orang yang beruntung. Itulah kemenangan yang hakiki, muslimin sekalian. Kita bisa saja di kesempatan hidup ini kegagalan demi kegagalan yang menimpa diri kita dan keluarga kita. Kita menjadi petani yang gagal panen. Kita ikut pegawai negeri tidak lulus. Menjadi pedagang yang bangkrut. Pengusaha pun seperti itu. Menjadi politisi yang gagal. Apa saja yang kita tempuh untuk meraih dunia ini, kegagalan demi kegagalan yang menimpa kita, muslimin. Namun di balik kegagalan itu, kita tetap sholat berjamaah. Kita tetap bersedekah walau hanya 500 rupiah yang kita punya, muslimin. Kita datang sholat jenazah bertakziah, sholat jamaah subuh dan lain sebagainya. Kita tidak kecewa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap bersyukur atas apa yang diberikan dan bersabar atas apa yang diberikan. Nanti pada hari kiamat kita bebas daripada neraka, muslimin. Allah tempatkan di surga. Allah tempatkan di surga. Ini kemenangan yang hakiki, muslimin.
Sebaliknya saudaraku sekalian, di dunia kita merupakan orang-orang yang manjur. Kita jadi petani yang berhasil, panen berlimpah ruah. Kita jadi pegawai negeri yang sukses, menjadi kepala bagian, menjadi kepala dinas, menjadi sekda dan sebagainya. Bisa jadi kita jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim, jadi jaksa, jadi politisi yang sukses, kaya raya. Namun di balik kekayaan itu semua, kita menjadi hamba Allah yang ingkar kepada Allah. Salat kita abaikan, puasa seperti itu, anak yatim tidak kita peduli, fakir miskin kita biarkan fakir. Hidup kita berfoya-foya, laksana Namrud dan Firaun dan tokoh-tokoh yang lain. Apa saja yang bisa kita persembahkan untuk agama, kita absen di sana. Tapi kita selalu hadir pada tempat-tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kita bereforia dengan apa yang diberikan Allah. Ingat, saudaraku, nanti pada hari kiamat kita tidak akan lolos, tidak akan bebas. Kita akan jadi penghuni neraka jahanam. Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang jadi penghuni surga nanti pada hari kiamat, Allah masukkan ke surga 1 menit saja. 1 menit. Kemudian Allah keluarkan dan Allah tanya, "Hai, setelah 1 menit kamu di sorga, bagaimana ingatanmu kepada hidupmu di dunia?" Apa jawaban penghuni sorga itu? "Ya Allah, semua kesusahan yang menimpa saya, hidup kemiskinan dan kefakiran serta sakit-sakitan, hilang seketika, hilang muslimin dengan sebab 1 menit masuk surga." Setelah pengakuan itu dimasukkan kembali dan kekal di dalamnya. Para penghuni neraka dimasukkan ke neraka 1 menit, kemudian dikeluarkan lagi. Allah pun bertanya kepadanya, "Hai, bagaimana perasaan Anda setelah Anda merasakan azab dahsyatnya neraka 1 menit? Coba Anda bayangkan ke belakang." Ia pun menjawab, muslimin, "Apa saja yang telah kunikmati semuanya, kekayaan yang melimpah, kehormatan, pujian, pangkat dan jabatan serta kedudukan, semuanya hilang." Hilang muslimin. Tidak berarti sedikit pun ketika dimasukkan ke neraka 1 menit. Maka apa kata Allah? "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa saja yang dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza, itulah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia ini kecuali hanya tipu daya belaka.
Dunia fakta murgana, dhillun zail, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, muslimin sekalian. Tapi kembali ke tadi, mari kita pergunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menunda-nunda kematian. Wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak menunda-nunda kematian apabila sudah tiba ajalnya. Allah sangat teliti dengan apa yang kita persembahkan. Kebaikan atau kejahatan ini kembali kepada kita. Hidup ini Bapak Ibu sekalian pilihan. Hidup ini pilihan. Kita pilih yang mana? Baik atau jahat, kembali kepada kita. Demokrasi. Ketika kita pilih dan berada di jalan yang benar, insya Allah kita selamat di dunia dan di akhirat. Kalau kita pilih kejahatan di jalan yang salah, kita akan sesat di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.